Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Abdul Hadi Siddiq dari SMK Negeri 1 Cimahi dari tim 12C. Lalu di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari SMKN 1 Cimahi dan juga dari tim 12C. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem ataupun pemrograman yang sudah kami buat di perlombaan MEAK ini. Di sini kami membuat sistem sortir barang menggunakan lift. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Di sini akan langsung dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Baik, izin menjelaskan ya. Pada soal pertama itu disebutkan sebuah lini pengemasan menggunakan konveyor untuk membawa produk. Setiap produk yang lewat akan diperiksa berat dan tingginya. Untuk mengaktifkan sistem, PB start ditekan 2 kali, lalu 2 detik kemudian konveyor aktif dan lampu standby menyala setiap 1 detik dan siap beroperasi. Motor konveyor berjalan membawa produk hingga terdeteksi oleh sensor, kemudian konveyor berhenti. Berat produk yang diterima adalah 89 sampai 189 gram. Langsung aja ke logika pemrogramannya. Di sini untuk mengaktifkan sistem itu harus ditekan start sebanyak 2 kali. Di sini kita menggunakan counter yang dimana counter ini kita setting untuk 2 kali. Jadi ketika ditekan sekali maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika kita tekan 2 kali maka sistem akan berjalan, lalu delay 2 detik, konveyor nyala, dan lampu standby akan berkedip selama 1 detik. Lalu jika berat produk di luar dari berat yang terdeteksi, maka akan menjadi barang reject. Contohnya di sini adalah, semisal kita kasih beratnya adalah 50 gram, lalu terdeteksi oleh sensor berat, maka dia akan menjadi barang reject. Setelah itu, motor lift akan naik ke atas, yang dimana dia akan mencapai posisi lantai 1. Setelah dia mencapai posisi lantai 1, maka solenoid reject akan mendorong barang tersebut ke dalam rak reject. Setelah itu, maka dia akan masuk ke dalam data D4, yang dimana data D4 ini tuh sebagai data rak reject, yang dimana barang-barang reject akan masuk ke dalam data ini. Lalu jika sensor low terkena atau tersense, itu dia bakalan ke lantai 2. Bisa langsung kita demonstrasikan aja. Ketika dia kena sensor low, konveyor akan mati, lalu dia akan membawa barang tersebut ke dalam lift dan juga akan naik ke lantai 2. Setelah dia mencapai lantai 2 dan limit switch-nya terkena, maka dia akan mendorong solenoid low. Setelah itu dia akan menghitung ada berapa di dalam raknya itu. Itu di sini data rak low itu ada 1. Lalu selanjutnya adalah jika terkena sensor medium, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor medium ataupun barang yang medium. Di sini lift akan bergerak ke lantai 3. Setelah mencapai posisi, solenoid medium akan mendorong produk ke rak medium. Di sini kita bisa lihat, nah dia akan menambah 1. Nah, di sini counter medium dan counter total bertambah nih. Kemudian lift kembali ke posisi awal. Lalu di sini jika sensor high aktif, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor high, yang dimana ketika sensor high aktif, lift akan bergerak ke lantai 4. Nah, setelah mencapai posisi, solenoid high mendorong produk ke rak high. Bisa kita lihat. Nah, kita lihat datanya apa ada berapa. Nah, di sini datanya nambah menjadi 1. Nah, setelah itu motor lift naik dan motor lift turun itu bekerja sesuai arah perpindahan hingga lift mencapai lantai tujuan. Itu tuh setiap lift itu punya limit switch-nya masing-masing. Nah, di sini setelah satu produk selesai diproses, PLC akan memeriksa counter total.
Jika jumlah produk belum mencapai 5, konveyor kembali berjalan untuk memproses produk berikutnya secara otomatis. Di sini terkadang sensor itu ada yang error, mungkin ada yang error ataupun tidak. Nah, di sini terkadang ketika barang nih sudah 4, misalkan barang sudah 4 menuju ke barang kelima. Nah, barang kelima ini nih sudah lewat, tetapi kadang ada sensor yang memang tidak mendeteksi. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka konveyor akan terus berjalan sehingga sensor akan mendeteksi sampai 5 barang. Nah, ketika konter total sudah mencapai 5 produk, konveyor akan berhenti. Lalu, lift kembali ke posisi awal dan lampu finish menyala sebagai tanda proses selesai. Di sini, baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang PB resetnya. Nah, ketika counter total ini tuh udah mencapai 5, kita itu harus menekan tombol reset. Yang dimana ketika tombol di reset, semua data itu akan menjadi 0 dan sistem siap kembali untuk dijalankan. Ketika kita tekan reset, maka data counter totalnya akan menjadi 0 dan semua data di dalam rak juga akan menjadi 0. Setelah itu, untuk menjalankan sistemnya adalah kita harus menekan start sebanyak 2 kali lagi. Setelah itu baru sistemnya berjalan kembali mulai dari yang nomor 1. Nah, ada juga push button emergency yang dapat ditekan kapan saja, yaitu untuk menghentikan seluruh sistem. Ketika kita tekan sistem emergensinya, maka sistem akan berhenti. Lalu untuk menyalakannya kembali kita harus menekan start. Ya, untuk menjalankan sistemnya kembali seperti itu. Mungkin sekian aja. Mungkin penjelasan dari kami ataupun presentasi dari kami dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan. Mohon maaf, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juara ya Allah. Amin. Semangat.